Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Filosofus Nugraha dari Prodi PGSD semester 6 STKIP Darussalam Cilacap. Saya di sini akan membacakan sebuah seminar yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan catatan syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama ada asal-usul bahasa Indonesia. Yang kedua ada perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat ada perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Dan yang kelima ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang tahu apa itu bahasa Indonesia? Tidak. Baik. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistika, bahasa Indonesia adalah variasi dari rumpun bahasa Melayu dan dasar yang dipakai dalam hal ini adalah bahasa Melayu Riau. Kenapa digunakan bahasa Melayu Riau? Alasannya yang pertama, bahasa Melayu Riau adalah lingua franca atau bahasa pergaulan yang sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, suku-suku bangsa di Indonesia sangat mudah menerima bahasa Melayu Riau. Yang keempat, Brunei, Malaysia, dan Singapura telah menggunakan bahasa Melayu Riau terlebih dahulu. Bukti-bukti yang bisa ditemukan adalah prasasti Kedukan Bukit yang berisi tentang kedatuan pembentukan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 Masehi. Yang kedua ada perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada sebagai bahasa persatuan. Penyebutan bahasa Indonesia pertama kali sejak diadakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia." Yang kedua, "Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia." Dan yang ketiga, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pada butir ketiga ini menjadi dasar pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maknanya, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan atau wahana pemersatu bangsa. Artinya, bangsa Indonesia mempersatukan diri berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, ada perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi yang cukup lama, yaitu sejak 18 Agustus 1945 melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 resmi menjadi bahasa resmi negara sesuai pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tahun 1947 muncul ejaan baru yang bernama ejaan Suwandi yang merupakan ejaan Latin setelah proklamasi yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 bagian A tanggal 19 Maret 1947 yang merupakan penyederhanaan dari ejaan Van Ophusen, antara lain perubahan ejaan OE menjadi U. Yang selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fase ini ditandai dengan adanya Kongres Internasional ke-9 di Indonesia. Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 dengan tema Bahasa Indonesia membentuk insan Indonesia cerdas kompetitif di atas fondasi peradaban bangsa. Penggunaan kata internasional pada nama Kongres mengisyaratkan bahwa sudah saatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Setahun kemudian terbitlah Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang kian mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Republik yang merupakan penyederhanaan dari ejaan Van Ophusen. Ejaan ini
berlaku sejak 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat adalah Mr. Suwandi sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Salah satu contoh bentuk penyederhanaan dari ejaan sebelumnya adalah ejaan OF menjadi U. Yang kedua ada ejaan pembaruan, merupakan ejaan yang digunakan untuk memperbarui ejaan Republik. Tokoh panitia yang menggagas ejaan ini adalah Profesor Priyono dan E. Katoko. Tahun 1957, panitia itu berhasil memutuskan patokan-patokan ejaan baru, akan tetapi hasilnya belum pernah dipergunakan, sehingga ejaan ini gagal diberlakukan. Salah satu hal yang menarik dari perubahan ejaan ini dari sebelumnya adalah gabungan konsonan di J diubah menjadi J, dan dalam vokal gabungan AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu AY, AW, dan OY. Yang ketiga ada ejaan Malindo atau Melayu Indonesia, adalah hasil rumusan dari ejaan Melayu Indonesia pada tahun 1959. Diawali dengan diadakannya Kongres Bahasa Indonesia di Medan tahun 1945, namun belum sempat dipergunakan karena terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang membedakan dari ejaan sebelumnya adalah gabungan konsonan TJ seperti cinta diganti menjadi C. Yang keempat ada ejaan baru, merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Dasar yang menjadi acuan dari perumusan ejaan ini yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 atau 67 tanggal 19 September 1967. Hal yang membedakan dari ejaan sebelumnya adalah gabungan konsonan DJ menjadi J. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan. Diresmikan pada 17 Agustus 1972 oleh Presiden RI Bapak Presiden Soeharto dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut diberi nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini adalah bentuk penyederhanaan dari ejaan yang telah dipakai sejak 1947. Yang terakhir ada Ejaan Bahasa Indonesia. Zaman yang terus berkembang menjadikan masyarakat yang semakin kritis, sehingga terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk merevisi pedoman EYD, sehingga muncul PUEBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan tersebut. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI sejak 2015 akhir. Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Yang selanjutnya ada kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, yakni pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara, seperti yang tercantum dalam Teks Sumpah Pemuda. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menuju bahasa persatuan bahasa Indonesia. Satu pernyataan ini adalah bukti nyata bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah lain. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36, kedudukan bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Dengan demikian, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara menurut Hasanah nomor tahun 2018. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menurut Asal Zainal Arifin tahun 2000 menjelaskan secara tegas bahwa berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan bahasa Indonesia; dua, lambang identitas nasional; tiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya; dan empat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dan di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi tahun 1983. Tepuk tangan, Pak.